Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan menyampaikan sebuah sajian menarik mengenai motivasi kehidupan, ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah apapun yang sesulit bagaimanapun kita bisa menyelesaikannya dengan baik, begitu. Nah, teman-teman semuanya, kita pasti pernah mengalami suatu kejadian sulit, ya. Entah apapun itu, konteksnya bisa berbagai macam, ya, entah dalam urusan bisnis, dalam urusan percintaan, dalam urusan keluarga, dalam urusan karir, apapun itu, pasti kita pernah mengalami suatu pengalaman yang sulit, yang sangat pahit, dan seolah-olah itu nggak ada jawabannya, begitu. Nah, tahukah teman-teman bahwasanya kita semua ini terlahir sebagai manusia. Manusia artinya adalah makhluk yang sempurna, dengan karunia fisik yang seperti ini, nggak sama dengan makhluk-makhluk hewan yang lain, apalagi dengan tumbuhan, kita nggak sama. Bahkan kita juga diberikan akal yang sempurna oleh Tuhan, sehingga kita bisa berpikir, bisa mengkreasi, dan bisa menciptakan apapun dengan kapasitas kemanusiaan kita, dengan kemampuan yang kita miliki ini. Nah, teman-teman semuanya, kita ini kan dilahirkan di dunia dengan membawa potensi-potensi keberhasilan, membawa potensi kesuksesan yang kita bawa sejak dalam kandungan ibu. Artinya apa? Kita ini sejak dalam kandungan, sejak kita lahir tepatnya, itu kita sudah diprogram oleh Tuhan agar bisa mencapai kesuksesan apapun yang kita inginkan, atau bisa mencapai apapun untuk mencapai hal kehidupan yang kita inginkan seperti apa. Nah, kenapa? Karena dalam diri kita itu sudah ada potensi, ada sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, atau pencapaian yang kita inginkan itu. Nah, kaitannya dengan hal ini, dalam mengatasi sebuah masalah yang amat sulit, itu sebenarnya kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa melakukan suatu inovasi, melakukan suatu cara-cara yang efektif, cara-cara yang kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah apapun atau mencapai suatu impian apapun. Namun sayangnya adalah kita ini sering kemakan sugesti atau saran dari orang-orang dekat, dari teman, dari keluarga, bahkan dari orang tua sendiri yang mungkin mengatakan bahwasanya kita tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau kita tidak bisa, bahkan tidak layak untuk mencapai sebuah impian. Nah, sebetulnya hal ini adalah sugesti negatif atau saran-saran yang tidak lain adalah virus dalam pikiran kita, sehingga kinerja dari potensi-potensi diri kita itu terganggu. Dan dampaknya adalah kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, tidak bisa mencapai kesuksesan yang kita dambakan, bahkan kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana cara mengatasi hal demikian? Mari kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, saya memiliki sebuah kisah menarik. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membacanya atau mendengarnya, ya. Karena cerita ini dulu sempat viral di WhatsApp ataupun di SMS, ya. Waktu itu kalau nggak salah di SMS sudah viral. Dan saya masih ingat bagaimana kisahnya itu. Beliau adalah seorang ilmuwan matematika, namanya adalah George Bernard Danzig. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan matematika yang sangat terkenal dari Universitas California, Amerika Serikat. Tapi bagaimana kisah di balik kesuksesan beliau yang menjadi seorang profesor matematika, menjadi seorang ilmuwan yang sangat terkenal dan jenius? Dia ketika kuliah, dia pernah mengalami suatu kejadian yang lucu, tetapi cukup menarik dan banyak sekali pelajarannya. Nah, suatu ketika dia ini terlambat untuk datang ke kampus tempat kuliahnya itu. Ya, karena dia terlambat, dia masuk kelas. Dalam kelas ternyata sudah bubar, dosen dan seluruh mahasiswanya sudah pulang. Lantas dia melihat dua soal di papan tulis, dua soal matematika di papan tulis. Dia mengira itu adalah PR. Ya, ini pasti dosen yang mengasih PR untuk kita, untuk para mahasiswa. Lantas dia catat kedua soal tersebut dan dia bawa pulang. Setelah di rumah dia kerjakan mati-matian. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengerjakan kedua soal itu. Lantas dia bergumam, dia ngerembeng istilah Jawanya itu.
Nggak biasanya si dosen mengasih tugas yang sulit ini, tetapi saya pasti bisa menyelesaikannya. Pasti ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Begitu. Berminggu-minggu dia belum berhasil menyelesaikannya, tetapi akhirnya dia terus memompa motivasi dirinya sendiri. Saya pasti bisa menyelesaikannya, saya pasti menemukan jawabannya. Akhirnya apa? Dia menemukan ide-ide brilian yang kreatif sekali dengan mengoptimalkan sumber daya dirinya untuk menyelesaikan kedua soal tersebut. Meskipun akhirnya hanya satu soal yang berhasil dia jawab. Lantas, dia bawa ke dosennya. Maaf Pak dosen, maaf Profesor, saya terlambat mengumpulkan tugas ini. Masihkah Anda bersedia untuk menerimanya? Begitu. Bagaimana respon dosennya? Respon dosennya kalau nggak salah melongo, dia aja keheranan gitu, sambil melihat garapannya itu dan merasa takjub. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian si dosen ini mengunjungi rumah si Josh Bernard Danzig ini. Ya, dia mengatakan bahwasanya hasil karyamu akan dipublikasikan di pertemuan para ahli matematika sedunia. Nah, kaget si Josh Bernard Danzig ini. Kenapa? Karena ini bukan PR yang saya berikan kepada mahasiswa, tetapi saya hanya memberikan contoh dua soal yang amat sulit dan belum pernah ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Tetapi kamu berhasil menyelesaikan satu soal. Kaget si Bernard ini. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita, si Josh Bernard Danzig ini mendapatkan hadiah Nobel, ya, sebagai seorang ilmuwan matematika yang berhasil memecahkan soal tersulit di dunia. Begitu. Oke, koreksi kalau saya salah ya. Nanti teman-teman bisa mencari informasi ini, kisah ini di Google, ada banyak sekali gitu. Tapi kurang lebih sama ceritanya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari sini sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu ada 3 pelajaran, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan ini. Hikmah yang pertama adalah kita nggak tahu kalau itu soal tersulit. Ya, itu hikmah pertama. Si Bernard ini kan tadi terlambat. Dia nggak tahu kalau dosennya bilang ini soal tersulit di dunia dan belum ada orang yang bisa, belum ada seorang ahli matematika satupun yang bisa menyelesaikannya. Si Bernard ini nggak tahu kalau ini soal tersulit. Tiba-tiba dia kerjakan gitu aja dengan rasa penasaran. Kemudian pelajaran yang kedua atau hikmah yang kedua adalah dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk diselesaikan. Dan hikmah yang ketiga adalah si Bernard memotivasi dirinya sendiri kalau pasti ada jawabannya, pasti bisa menyelesaikannya, meskipun dengan segala macam usaha yang dia lakukan. Nah, ketiga hikmah ini itu sangat terkait satu sama lain, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun katakanlah masalah ini sangat sulit, masalah ini sangat luar biasa, nggak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau ada 3 hal ini, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Asalkan satu, kita tidak mau tahu bagaimana kata orang, bagaimana komentar negatif orang mengenai masalah yang kita hadapi. Ya, inilah kenapa kita sering pesimis, kita sering merasa nggak bisa, kita sering merasa kalah sebelum kita bertindak, atau di saat kita berproses mencapai sesuatu, tapi tiba-tiba kita menyerah begitu saja. Bisa jadi ada orang yang beri saran negatif. Ada orang yang mengatakan kamu nggak bisa menyelesaikannya, itu masalah yang sangat sulit, itu masalah yang sangat rumit, banyak orang nggak bisa, apalagi kamu, misalkan seperti itu. Nah, kata-kata negatif seperti ini sebenarnya adalah melemahkan potensi diri kita atau menutup sumber daya yang kita miliki dalam diri sehingga tidak muncul, sehingga tidak maksimal kita gunakan, seperti itu. Nah, itu hikmah pertama. Kita nggak usah tahu bagaimana komentar negatif orang, bahkan nggak perlu tahu bagaimana kegagalan orang dalam menghadapi masalah yang sama. Tetapi kita lakukan saja dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu. Meskipun itu sulit, oke, nggak ada masalah. Memang itu sulit. Tetapi hikmah yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Saya pasti bisa menyelesaikannya, saya pasti bisa menemukan jawabannya, saya pasti bisa menemukan solusinya, entah bagaimanapun caranya. Ada perasaan yakin di sini, ada perasaan optimis yang selalu membakar jiwa kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan atau mengeksplorasi potensi-potensi dalam diri kita, sumber daya diri kita gunakan semaksimal mungkin. Akhirnya apa? Tentu
ide-ide kreatif akan muncul. Tentu kita bisa bertindak secara efektif untuk bisa menyelesaikan suatu hal, menemukan solusi, menemukan jawaban dari masalah apapun yang kita hadapi. Nah, itu adalah 3 hikmah dari kisah ini. Ya, Anda bisa mencarinya di Google atau di YouTube juga ada. Bahkan ada videonya mengenai Jos Bernard-Danzig ini yang sedang diwawancari oleh seorang wartawan seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman. Sebetulnya kita ini bisa menyelesaikan masalah apapun atau bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Asalkan satu, kita menutup telinga dari komentar negatif orang mengenai apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, apa masalah yang kita hadapi. Kita perlu menutup telinga atau menutup mata dalam arti kita tidak usah menghiraukan apa komentar negatif, apa saran negatif yang justru melemahkan potensi kita itu. Namun, kita tetap saja boleh menerima saran kalau memang itu bagus, kalau memang membantu diri kita. Misalkan ngasih tahu caranya, kan bagus itu. Atau memberikan wawasan dan lain sebagainya. Yang terpenting, saran tersebut atau informasi yang seseorang sampaikan kepada kita, itu bisa membantu kita mencapai apa yang kita inginkan atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah, kita punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi, masalah sesulit apapun, kalau ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya, atau apa yang kita inginkan, kita capai dengan rasa tanggung jawab, maka pasti bisa dicapainya dengan baik. Asalkan kita terus berusaha dan memotivasi diri kita sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian selalu mengatakan atau berafirmasi pada diri sendiri, saya pasti bisa mencapainya, saya pasti mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada solusinya, pasti ada jawabannya, begitu. Dengan penuh keyakinan, pasti Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan menyertai usaha yang kita lakukan itu. Amin. Baik teman-teman, itu saja sementara video ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.